Merdeka Belajar Indonesia Maju. Halo, jumpa lagi dengan saya Elianus, calon guru penggerak angkatan keempat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya hadir dalam aksi nyata modul 3.1.A.10 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Jainal Abidin, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Kristina Paende, SPD MM. Aksi nyata kali ini saya tuangkan dalam laporan dengan kerangka 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, dan Future. Adapun latar belakang dari aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Tugas utama seorang guru adalah melaksanakan pembelajaran kepada murid-muridnya. Namun demikian, seorang guru juga memiliki tanggung jawab kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya setiap hari. Sebagai pribadi, guru yang hebat adalah yang dapat melakukan tugas utama dan tugas sosial secara berimbang, efektif, dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kemasyarakatan oleh seorang guru harus dilakukan dengan tepat agar keterlibatan dalam melaksanakan kegiatan sosial tidak berbenturan dengan tugas utama sebagai guru. Sebelum mengambil suatu keputusan, guru terlebih dahulu harus melakukan analisa kasus, mengidentifikasi dilema yang sesuai berdasarkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, menetapkan landasan pemikiran dalam mengambil keputusan berdasarkan pada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan menggunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemandu ketika berada dalam situasi yang membingungkan antara dilema etika ataupun juga moral. Situasi yang saya hadapi ketika melaksanakan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Seorang guru juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupannya. Saya baru saja diminta berpartisipasi sebagai peserta lomba paduan suara Gereja Katolik tingkat nasional, mewakili Provinsi Kalimantan Tengah sebagai utusan Kabupaten Barito Timur yang akan dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada akhir bulan Oktober tahun 2022. Untuk menjadi peserta, saya harus mengikuti seleksi dan kemudian jika terpilih menjadi yang terbaik, harus menandatangani pernyataan materai yang menyatakan kesanggupan dan keseriusan mengikuti latihan. Apakah saya akan menolak tawaran ini ataukah menerima tawaran dengan segala konsekuensinya? Menolak tawaran ini adalah benar jika saya ingin fokus melaksanakan tugas saya sebagai guru yang selalu hadir setiap hari di dalam kelas. Tetapi menerima tawaran ini juga benar jika saya ingin menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan di mana kontribusi saya dibutuhkan. Menerima tawaran ini berarti menerima konsekuensi dari tugas yang diberikan serta menjalankan tanggung jawab untuk mengikuti latihan secara disiplin. Alasan saya melakukan aksi nyata ini adalah seringkali seorang guru ketika harus mengambil keputusan terkait berbagai aktivitas yang akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari berada dalam situasi dilema etika. Guru dalam kehidupan sehari-hari di samping melaksanakan aktivitas mengajar juga berkewajiban melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di mana guru merupakan bagian dari anggota masyarakat. Saya merasa pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika terkait aktivitas lain dari seorang guru sangat penting.
Pengambilan keputusan yang tepat dapat memberi ruang kepada guru untuk melaksanakan masing-masing tugas tersebut secara berimbang. Aktifnya seorang guru dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi murid ketika tiba saatnya mereka menjadi bagian dari anggota masyarakat. Tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Aksi nyata ini saya mulai dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan aksi nyata yang akan saya laksanakan, sekaligus meminta arahan dan dukungan agar aksi nyata yang saya laksanakan dapat berjalan lancar. Setelah itu, saya mencari informasi pendahuluan terkait kegiatan yang akan saya ikuti, yaitu menjadi peserta lomba paduan suara gereja Katolik Nasional tahun 2022. Setelah informasi pendahuluan yang saya dapatkan, kegiatan saya lanjutkan dengan melakukan analisa dan identifikasi kasus atau situasi dilema yang sesuai berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan. Menetapkan landasan pemikiran dalam mengambil keputusan berdasarkan pada 3 prinsip pengambilan keputusan dan menggunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemandu untuk menentukan apakah kasus yang dihadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Keputusan diambil berdasarkan hasil penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan yang dipelajari dalam modul 3.1. Hasil aksi nyata. Kesimpulan hasil koordinasi dengan kepala sekolah adalah beliau mendukung aksi nyata yang akan saya lakukan dan memberi respek positif terhadap aksi nyata ini, karena seorang guru juga harus berkontribusi dalam hidup bermasyarakat. Namun kontribusi tersebut tidak boleh mengorbankan tugas utama kita sebagai seorang guru. Kontribusi tersebut harus dibarengi dengan aksi lain untuk mengatasi ketidakhadiran kita di dalam kelas, misalnya dengan mencari guru lain yang bisa menggantikan kita mengajar pada kesempatan tersebut. Pada kegiatan mencari informasi pendahuluan terkait persiapan pelaksanaan lomba, saya mendapat penjelasan sebagai berikut. Pertama, peserta paduan suara diseleksi agar peserta yang ikut merupakan peserta terbaik atau memenuhi syarat. Yang kedua, peserta yang lolos seleksi akan menandatangani pernyataan kesiapan dan komitmen sebagai peserta pelatihan yang akan dilaksanakan 1 sampai 2 kali seminggu pada sore atau malam hari. Ketiga, peserta yang bekerja sebagai PNS akan diberikan surat dispensasi agar pada saat pelaksanaan lomba mendapat izin dari atasan. Dan yang keempat, biaya keikutsertaan sebagai peserta lomba ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari respon kepala sekolah dan informasi awal dari panitia, maka saya menganalisa kasus yang saya hadapi berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan sebagai paradigma individu lawan masyarakat. Landasan pemikiran dalam mengambil keputusan berdasarkan pada 3 prinsip pengambilan keputusan adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, yaitu saya lakukan itu karena itu yang terbaik untuk orang terbanyak. Hasil pengujian terhadap situasi atau kasus yang ditemukan adalah tidak melanggar hukum atau kode etik, sehingga kasus yang dihadapi merupakan kasus dilema etika di mana kedua belah pihak sama-sama benar namun saling bertentangan. Dengan memperhatikan hasil koordinasi dengan kepala sekolah, hasil analisa situasi atau kasus berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9
langkah pengujian dan pengambilan keputusan, maka saya membuat keputusan. Pertama, akan mendaftar sebagai peserta lomba Peseparani Katolik tingkat nasional tahun 2022 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, jika saya terpilih, maka saya akan melaksanakan komitmen berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, di mana jadwal tersebut dilaksanakan pada sore dan malam hari, sehingga tidak mengganggu jam mengajar, kecuali pada saat pelaksanaan lomba. Dan berdasarkan hasil seleksi, panitia memutuskan saya terpilih sebagai salah satu peserta lomba. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata yang saya laksanakan. Yang pertama adalah kegiatan ketika saya melakukan koordinasi rencana aksi nyata dengan kepala sekolah. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon maaf Pak, pada pagi hari ini saya mengganggu Bapak karena ada hal yang ingin saya konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, maksud saya atau maksud kedatangan saya pada kesempatan pagi hari ini adalah meminta arahan dari Bapak terkait tugas saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak dari SMK Negeri 1 Raden Batuang, bahwa saat ini saya memiliki tugas untuk mengerjakan aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, aksi nyata yang akan saya laksanakan kali ini adalah saya ingin mengambil kesimpulan ketika saya dihadapkan dengan dilema dalam mengambil keputusan. Jadi saya menyadari bahwa tugas utama saya adalah sebagai seorang guru. Tugas utama saya adalah berada di sekolah setiap hari pada jam belajar. Nah, tetapi saya juga merasa bahwa di samping saya sebagai seorang guru, saya juga adalah anggota masyarakat yang harus menjalankan kegiatan atau aktivitas sosial di masyarakat. Nah, kemarin saya ditawari dari pihak gereja untuk berpartisipasi sebagai peserta lomba paduan suara tingkat nasional mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Itu nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober akhir tahun 2022 ini. Nah, terkait kegiatan tersebut, kemungkinan ada nanti kesempatan saya untuk melakukan kegiatan itu pada saat lomba itu bertepatan dengan jam sekolah. Jadi kemungkinan pada saat lomba itu saya akan keluar, jadi tidak berada di sekolah. Tapi itu tadi, ini keputusan yang sulit bagi saya Pak. Di satu sisi saya ingin aktif di sekolah selalu, tapi di satu sisi juga saya ingin berkontribusi terhadap gereja di Kalimantan Tengah utamanya. Jadi saya sebenarnya ingin juga ikut menjadi peserta lomba itu. Mungkin Bapak bisa memberikan arahan kepada saya, apakah saya bisa mengambil tugas ini? Saran Bapak seperti apa untuk saya, Pak? Terima kasih atas pertanyaan yang cukup baik. Ini mengenai dilema ini ya. Iya. Satu sisi kita kemasyarakatan, satu sisi kewajiban kita. Iya. Yang pertama dan utama kita laksanakan kewajiban kita dulu. Iya. Misalkan sampai berapa hari kira-kira berangkatnya? Itu nanti jadwalnya 1 minggu Pak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke ya. Ya. Oh ya. Kalau 1 minggu, ini berapa jam sampai sampai meninggalkan tugas istilahnya kayak gitu kan? Iya. Tapi harapan saya kayak gini, sampai laksanakan tugas masyarakat juga ini kan
sebagai sampean masyarakat biasa sekaligus amanah dari gereja, laksanakan juga dengan catatan di sekolah sampean kasih tugas. Nah, kasih tugas, misalnya kan membuat video sampean, misalnya hari ini buat video untuk pelajaran ini dari jam sekian dan jam sekian, kasih dengan guru piket. Hasil akhir daripada tugas sampean nanti ini catatannya. Akhir daripada tugas yang sampean kasih dengan siswa, saya berharap pada kalian sampean itu artinya tugas itu yang selama 1 minggu itu sampean periksa, misalnya ada tugas, misalnya sekian puluh tugas yang sampean kasih, misalnya bentuk soal, saya tes atau misalnya sampai mengajar di ini tugas, misalnya kayak dikerjakan. Nanti setelah sampai datang kembali, ini saya perlu ini tugas yang kalian sampai kasih dengan siswa tadi diperiksa. Siap. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada intinya saya mendapat izin dari Bapak untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan ini. Dengan catatan bahwa saya tetap memperhatikan tugas utama saya dan tidak melalaikan sama sekali tugas utama saya sebagai seorang guru mengajar di kelas. Terkait aksi nyata ini sendiri Pak, saya memerlukan dukungan. Yang pertama waktu. Jadi mungkin saya nanti seperti tadi, ketika saya tidak bisa melaksanakan atau hadir di kelas, saya akan memberi laporan kepada Bapak dan sekaligus juga memberi tugas. Atau bisa juga saya nanti mendelegasikan kepada rekan sesama guru produktif untuk menggantikan saya masuk di kelas. Saya berharap kegiatan guru penggerak ini memberikan nilai positif bagi saya, juga nanti bisa memberikan nilai positif bagi sekolah kita Pak. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan arahannya Pak. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan tugas saya selanjutnya. Terima kasih sama-sama Pak. Mudah-mudahan semua guru penggerak ini jadi sukses ke depan. Terima kasih Pak. Dan ini adalah kegiatan interview dengan peserta oleh Panitia Seleksi Lomba Paduan Suara Katolik. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan, suasana seleksi dan pengumuman hasil seleksi peserta. Selanjutnya adalah feelings atau perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata ini. Saya merasa sangat bangga dan senang karena mendapatkan kesempatan untuk mempelajari modul 3.1 ini. Melalui konsep yang saya pelajari dalam modul ini, saya dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif ketika saya berada dalam situasi pengambilan keputusan, baik situasi atau kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Berikutnya adalah findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari aksi nyata ini adalah ketika akan mengambil sebuah keputusan, harus melalui proses analisa kasus terlebih dahulu agar keputusan yang diambil nantinya merupakan keputusan yang tepat dan efektif. Analisa situasi atau kasus dapat dilakukan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Dalam aktivitas hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang konsep pengambilan keputusan membantu saya untuk dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif terkait tugas sosial kemasyarakatan yang akan saya ambil, sehingga tugas tersebut tidak mengganggu tugas utama saya sebagai seorang guru.
Bagian yang terakhir adalah future atau penerapan aksi nyata ke depan. Manfaat luar biasa dari konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan saya terapkan secara konsisten di masa depan agar keputusan yang saya ambil merupakan keputusan yang tepat dan efektif. Saya juga akan mendiseminasikan keterampilan pengambilan keputusan ini kepada rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, sehingga semakin banyak warga sekolah yang dapat mengambil keputusan secara tepat dan efektif terkait aktivitasnya di sekolah maupun di tengah masyarakat. Dengan demikian, seorang guru dapat melaksanakan setiap aktivitas secara berimbang, sehingga layanan pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan secara maksimal dan berpihak kepada murid. Saudara, terima kasih telah menyaksikan aksi nyata ini. Sampai jumpa. Saya Elianus. Salam dan bahagia.